Lantaran sakit hati, seorang ART dibunuh oleh rekan kerjanya. Kurang dari 7 jam, si pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh kepolisian. Bro, lu mikir, kita ini manusia. Kita itu nggak punya hak untuk menghabisi nyawa orang. Cuma Tuhan yang boleh mengambil nyawa manusia. Mendapat laporan masyarakat mengenai penemuan mayat wanita di rumah majikannya daerah Tegal Raja Cilacap Selatan menjadi sorotan Kasat Reskrim Polres Cilacap, AKP Gurbakov. Setelah penyelidikan lapangan dan mendapat keterangan para saksi, identitas pelaku mulai terkuak. Tak mau menunggu lama, Kasat Reskrim langsung mengumpulkan anggota untuk pengejaran. Baik, pada pagi hari ini kami kumpulkan rekan-rekan ini terkait dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Cilacap Selatan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan awal, saat ini teridentifikasi keberadaan pelaku ada di daerah Tambak, dan saya harapkan rekan-rekan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan rekan-rekan, itu hal yang utama. Jelas ya? Jelas. Baik, siap gerak. Awali kegiatan kita, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah saya serahkan, kita langsung berangkat di mana terduga pelaku berada. Dan tepat. Setelah mendapat arahan, tim pun cepat bergerak menuju lokasi di mana terduga pelaku pembunuhan bersembunyi. Pengejaran ke lokasi pelaku tidak terlalu jauh. Tim hanya menempuh perjalanan 55 km. Jadi lokasi ini sebenarnya rumahnya pelaku. Jadi informasinya di Tambak, Banyumas. Di situ juga orang tuanya si pelaku. Nah, informasi awal yang kita dapatkan, si pelaku ini dari pagi menjelang siang terlihat di sana. Karena ini 2 mobil ya, kita 1 mobil saja nanti yang masuk ke perkampungan. Kemudian nanti semua tim ini turun, kita menuju ke tempat rumahnya ini, kita jalan, kita coba lihat situasi kalau memang tadi persangkutan sudah dekat dengan TKP. Baik, Pak Karsito. Gimana informasi terakhir? Apa masih berada di rumahnya, Pak Karsito? Izin kemudian berdasarkan keterangan dari informan bahwa terduga pelaku pembunuhan tadi pagi kelihatan di rumah orang tuanya di daerah Tambak, Kabupaten Banyumas. Ini sedang kemungkinan mendekati. Baik, monitor. Tolong dipersiapkan semuanya. Nanti untuk tim semuanya turun, terus pastikan ada berapa pintu sama jendela, semuanya bisa mengelilingi rumah. Jangan sampai pelaku ini berhasil kabur. Jelas Pak Karsito? Siap, kita laksanakan. Jadi kita nanti mengelilingi rumah yang bersangkutan. Jangan sampai yang bersangkutan ini berhasil kabur, karena ada informasi ini rumahnya di bagian belakang ada pintu, jadi bisa untuk akses langsung keluar. Saat sampai titik lokasi, Kanit Reskrim terlebih dulu lakukan koordinasi dengan tim pengintai yang sudah ada di lokasi. Setelah dipastikan keberadaan pelaku, tim barulah masuk ke daerah Desa Gumelar, Tambak, Banyumas.
ditangkap karena yang bersangkutan ini melakukan pembunuhan. Ya, nanti kami kabari Bapak supaya bisa ke Polres ya. Maaf ya Pak ya, terima kasih ya. Setelah merasa aman, pelaku dibawa ke mobil untuk interogasi singkat. Baju sama celana yang dipakai buat melakukan pembunuhan ke korban di mana ya? Di belakang Pak. Di mana? Jemuran, cuma jemuran. Iya Pak, dijemur udah Pak. Udah saya cuci Pak. Udah dicuci. Udah. Terus kamu bunuhnya pakai apa? Pakai golok Pak. Kamu taruh di mana? Di rumah majikan saya Pak. Di tempat apa? Di dapur atau di mana? Saya simpan di dapur Pak. Motornya mana? Motornya Honda Beat-nya mana? Motornya itu Pak di sebelah garasi Pak. Ada di situ. Ada Pak. Nah, kita ambilnya mana? Sudah kamu bisa motor-motor ya? Sini Iya, aja. Pak. Masuk. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan memberitahukan barang bukti yang ada di rumahnya. Barang bukti berupa sebilah golok, pakaian pelaku saat beraksi, serta pakaian korban disita polisi. Kamu namanya siapa? Pak, Coba kamu ceritain, kamu habis ngapain? saya habis bunuh orang Pak. Hah? Bunuh orang Pak. Bunuh siapa kamu? Teman kerja Pak. Itu ada banyak luka itu. Di kepalanya juga ada luka-luka itu. Kamu ngebacoknya bukan cuma di leher itu. Di mana lagi kamu ngebacoknya? Di leher Pak. Pakai belakangnya. Di leher aja Pak. Posisinya apa waktu itu? Kamu bunuhnya di sofa itu atau di tempat lain? Baru kamu letakin di situ atau di mana dia? Saya bunuhnya di sofa itu Pak. Dia lagi ngapain pas kamu bunuh? Lagi tidur Pak. Nggak ngelawan? Iya Pak, karena dia posisinya tidur Pak. Jam berapaan itu kamu bunuh dia? Biasa Pak. Jam 11-an malam? Iya Pak. Oh, dari jam itu kamu udah mulai lihat dia? Saya lihat dia itu Pak. Kenapa kamu bunuh, kenapa? Saya sakit hati Pak sama dia Pak. Oh, kenapa sakit hati? Sakit hati kenapa? Saya tidur di garasi Pak. Hah? Saya tidur di garasi. Kok bisa? Ya saya mau pulang, tapi saya nggak boleh, malah saya nggak boleh masuk Pak. Oh, kan kamu bisa pergi. Kenapa kamu dilarang, kok mau aja dilarang? Kenapa? Kamu suka sama itu? Sama korban kamu suka? Iya Pak, dia udah tua Pak. Oh, terus kok sampai kamu bunuh gitu loh? Kan kamu bisa ngomong sama bos. Kenapa kamu bunuh? Saya sering dimarahi Pak. Hah? Sering dimarahi Pak. Oh, terus kamu sakit hati. Iya Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh rekan kerjanya lantaran sakit hati. Hingga akhirnya peristiwa naas terjadi pada dini hari pukul 3 pagi. Pelaku memukul korban menggunakan punggung golok berkali-kali. Ketika korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung menggorok leher korban. Mengetahui korban sudah tidak bernyawa, pelaku melarikan diri menggunakan motor. Kita berusaha mencari terduga pelaku dan kita temukan terduga pelaku ini ada di daerah Tambak Banyumas. Kemudian tim pada saat itu kami bagi dua, satu berada di kota Cilacap, antisipasi kalau yang bersangkutan masih di kota Cilacap. Satu kita berangkatkan untuk memastikan informasi benar tidaknya di Tambak Banyumas, karena terduga pelaku ini memang berasal dari Tambak Banyumas. Dan pada saat berangkat ke sana sekitar jam 12, kita menangkap pelaku, memang pelaku ada di sana, dan kita bawa ke TKP dan mengakui perbuatannya. Saat itu juga kita tanyakan kepada terduga pelaku di mana barang bukti atau barang yang ia gunakan untuk menghabisi korban. Terduga pelaku ini pada saat malam hari, jadi sekitar jam 12 malam, terduga pelaku ini memastikan, jadi memang sudah direncanakan akan membunuh si korban.
hingga korban ini sudah tidak bergerak. Kemudian terduga pelaku ini menggorok leher korban, sehingga dipastikan bahwa korban meninggal dunia. Kemudian si terduga pelaku kabur menggunakan motor yang biasa digunakan untuk bekerja sehari-hari di tempat bosnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.